wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Jinalita Imam Meritonga. Saya berasal dari kelas 11 Jenderal Sudirman. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang dampak penjajahan Jepang, terutama di bidang pemerintahan. Ini sebagai tugas sejarah dan guru pembimbing saya adalah Bu Pepti Duma Siregar. Nah, sebelum kita masuk ke dampak penjajahan Jepang, saya ingin membahas sekilas nih, bagaimana sih pemerintahan Indonesia sebelum Jepang masuk. Tentunya kita tahu sebelum Jepang masuk, Indonesia dijajah oleh Belanda selama berapa tahun? Selama 365 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 162 tahun. Kok bisa berbeda-beda? Ya, itu karena dari perhitungan waktunya saja. Kalau 365 tahun itu Belanda menjajah Indonesia dihitung dari mulai pembangunan VOC sampai tahun 1945. Dan kalau di 162 tahun itu mulai dari pembubarannya VOC. Nah, gimana sih pemerintahannya dulu? Yang seperti kita tahu ya, Belanda itu menerapkan sistem kolonialisme, tanah paksa, kerja paksa, mengeksploitasi bumi di Indonesia. Nah, maka dari itu mereka menerapkan sistem dualisme pemerintahan, atau ada dua pemerintahan. Sistem pemerintahan kolonial Belanda bangsawan Keraton Yogyakarta. Namun meskipun mereka memerintah, mereka masih di bawah kontrolnya tangan Belanda seperti itu. Nah, Jepang mulai menjajah Indonesia itu dari tahun 1942 sampai 1945. Penjajahannya cuma singkat aja sih. Nah, saat Jepang mulai berkuasa, penjabat-penjabat kolonial seperti bangsa Eropa, terutama Belanda, itu mulai disingkirkan. Nah, sedangkan orang Indonesia dipertahankan nih, bahkan dipromosikan. Mereka dapat menduduki jabatan yang dulunya hanya untuk orang Eropa, tapi sekarang mereka sudah bisa menduduki jabatan itu. Pada suatu sisi hal ini menguntungkan kan bagi orang Indonesia, namun di sisi lain ini lebih sangat menguntungkan bagi orang Jepangnya. Kenapa? Karena ini bisa menjadikan Indonesia sebagai kambing hitamnya Jepang untuk menindas rakyat Indonesia. Nah, dari itu tentunya ada beberapa dampak positif dan negatif. Di sini saya ingin bahas dampak negatif dari penjajahan Jepang terlebih dahulu. Yang pertama itu batasan para pejabat lokal. Pembatasan peran pejabat lokal. Pemerintah kolonial Belanda sebelumnya itu masih memberikan sedikit ruang bagi pejabat pribumi yang misalnya kayak saya bilang tadi, hanya untuk bangsawan-bangsawan Keraton Yogyakarta aja. Namun Jepang mengurangi peran mereka dan menggantikannya dengan sistem militerisasi. Untuk mengontrol rakyat Indonesia. Nah, yang kedua itu ada sistem pemerintahan militer yang ini tadi. Di sini Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu menjadi 3 wilayah Sumatera, yaitu Rikugun, Jawa dan Madura, Rikugun, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, dan yang dekat-dekatnya itu ya Kaigun. Apa sih Rikugun sama Kaigun itu? Kalau Rikugun adalah di bawah Angkatan Darat. Kalau Kaigun Angkatan Laut. Nah, pemerintahan ini lebih bersifat otoriter dan represif, di mana kebijakannya ini semua ditentukan oleh militer Jepang tanpa ada melibatkan tangan atau melibatkan rakyat Indonesia.
penjajahannya lebih kejam daripada orang Belanda sendiri pun yang menjajah. Jadi mereka ini menerapkan sistem kerja paksa yang bernama Robusta. Di mana rakyat itu dipaksa bekerja terus-menerus tanpa upah, bahkan juga disiksa. Dan tujuannya itu untuk membangun infrastruktur militer Jepang. Jadi ini lebih menguntungkan Jepangnya karena mereka memaksa Indonesia untuk membangun infrastruktur militernya tersendiri. Banyak tenaga kerja yang dipindahkan ke luar daerah, bahkan mati di luar negeri. Kenapa? Ya karena menyebabkan penderitaan sama sistem kerja paksa tersebut. Begitu dia. Namun, kan kita udah bahas negatif nih. Sekarang kita harus bahas yang positif. Karena banyak sekali dampak penjajahan Jepang yang positif terjadi sampai sekarang ini. Nah, jadi dampak positifnya yaitu pelibatan tokoh nasional dalam pemerintahan. Di sini Jepang mendekati para pemimpin yang benar-benar sangat berpengaruh untuk Indonesia, seperti mereka mendekati Soekarno dan Hatta untuk menarik dukungan rakyat untuk mengajak kolaborasi bersama. Hal ini secara tidak langsung membantu persiapan Indonesia menuju kemerdekaan. Kenapa? Karena tokoh-tokoh nasionalis Indonesia mulai belajar cara mengelola pemerintahan. Yang kedua itu adanya pembentukan organisasi semi pemerintahan. Nah, jadi setelah mereka mengajak tokoh-tokoh nasionalis Indonesia untuk kerjasama, mereka membentuk organisasi semi pemerintahan. Jepang membentuk beberapa organisasi yang telah menjadi cikal bakal pemerintahan Indonesia. Yang pertama itu ada Putra. Seperti yang sudah dibahas teman-teman saya sebelumnya, Putra adalah pusat tenaga rakyat. Nah, Putra ini dipimpin oleh tokoh nasional yang saya bilang tadi, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga K.H. Mas Mansur. Ada juga mereka seperti yang sering kita dengar di SD juga ada ya, ini BPUPKI dan PPKI. BPUPKI yang sering kita atau kepanjangannya itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah membentuk organisasi ini, rakyat Indonesia mulai sadar nih bahwa sebenarnya pemerintahan itu sangat penting untuk dipelajari. Nah, yang ketiga itu dampak positifnya adalah pendidikan politik dan kesadaran nasionalisme. Jepang memperkenalkan sistem desentralisasi pemerintahan, di mana beberapa daerah memiliki otonomi yang lebih besar. Nah, dari sini rakyat semakin sadar betapa pentingnya pemerintahan tersendiri, dan mereka mulai merencanakan kemerdekaan Indonesia. Dan inilah muncullah PKI, PKI, dan juga organisasi lainnya yang mendukung pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lalu apa hasil yang ada sampai sekarang, atau ada yang kelihatan sih sampai sekarang tuh apa aja ya? Yang pertama itu yaitu sistem administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi. Jepang membagi Indonesia itu ke dalam beberapa wilayah yang dengan sistem pemerintahan yang lebih lokal. Misalnya itu kan setelah kemerdekaan, konsep ini tuh diteruskan dalam bentuk pembagian provinsi, kabupaten, dan desa yang masih digunakan sampai sekarang. Contohnya itu kayak RT atau rukun tetangga, RW, rukun warga, juga merupakan warisan dari sistem administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi ini. Misalnya kayak presiden, ada menterinya, begitu. Itulah dia pemerintahan desentralisasi ini. Terus yang kedua itu ada kesadaran politik. Nah, yang kedua itu ada munculnya kesadaran politik yang seperti saya bilang tadi, sampai sekarang itu bahkan politik Indonesia itu sangat membara atau menyala karena banyak tokoh nasional yang mulai terlibat aktif dalam pemerintahan dan menyusun strategi politik yang digunakan
apa-apa aja ya. Nah, itu dia tadi guys, sangat banyak ya perbedaan yang muncul dari pemerintah Belanda sampai Jepang. Kalau Belanda itu dia lebih ke berkuasa sendiri sih dan juga kejam. Kalau Jepang lebih ke militernya sih. Makanya sekarang Indonesia itu militernya, TNI-nya itu sangat-sangat diapresiasi sekali. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya secara keseluruhan, meskipun Jepang menjajah Indonesia cuma 3,5 tahun dan mereka itu bersifat militeristik dan otoriter yang dimana memang sangat kejam lah ya kita tahu. Namun dampaknya juga mempercepat kesadaran politik dan mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari beberapa kebijakan mereka tanpa sadar, Jepang membantu pembentukan sistem pemerintahan seperti ini tadi yang terdesentralisasi dan menumbuhkan sikap nasionalisme yang kuat yang masih terasa sampai sekarang. Itulah dia tadi presentasi saya mengenai dampak penjajahan Jepang di bidang pemerintahan. Mohon maaf bila ada salah kata dan